Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. أيها الأبناء والبنات، كيف حالكم وكيف حالكن؟ لعلكم على صحة وعلى عافية وعلى عناية الله ورضاه. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran PAI yang mana sebelumnya kita telah membahas keutamaan berdakwah, kewajiban berdakwah. Kita akan membahas tentang kewajiban bersabar. Bersabar anak-anakku semuanya sangatlah penting dalam segala aktivitas kita. Yang pertama, tatkala kita menuntut ilmu, kita membutuhkan kesabaran dan keuletan. Karena di situ akan ada yang namanya jenuh, lelah, capek, letih, dan yang semisalnya. Maka di situ kita membutuhkan kesabaran dan wajib bagi kita untuk sabar. Untuk senantiasa istiqamah dalam menuntut ilmu. Tatkala kita mengamalkannya juga mengamalkan ilmu. Di situ juga membutuhkan kesabaran. Berbagai rintangan dan halauan dari setan-setan yang tidak menginginkan kita untuk beramal. Dan juga tatkala berdakwah harus bersabar, karena kita akan menghadapi bukan hanya sekedar setan, yang notabene setan adalah selalu akan mengganggu, tapi di situ juga dari manusia yang terkadang dia menantang kebenaran sehingga sulit untuk menerima dakwah kita. Oleh karenanya perlu yang namanya kesabaran yang sangat ekstra. Maka di sini insyaallah kita akan membahas keutamaan bersabar. Keutamaan bersabar. Sungguh bersabar adalah suatu hal keajaiban bagi seorang muslim. Kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabahu syarra syakar, fakana khairul lah. Wa in asabahu dharra sabar, fakana khairul lah." Sungguh menakjubkan urusan seorang muslim. Semua urusannya adalah baik-baik saja. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, kesulitan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ketika sedang bersyukur,
bersyukurnya seorang hamba atas nikmat yang ia peroleh adalah keadaan yang baik baginya. Tatkala dia bersyukur, dia akan mendapatkan pahala. Terlebih dia implementasikan rasa syukur itu dengan amalan dan perbuatan. Tatkala dia mendapatkan harta yang lebih, maka dengan rasa syukur dia akan dia berinfak, akan dia salurkan hartanya untuk hal yang bermanfaat, termasuk sedekah dan yang semisalnya. Tatkala dia berilmu, dia mengamalkan ilmunya, mendakwahkannya, maka di situ dia bersabar untuk melakukan semua itu, maka dia mendapatkan pahala. Begitu juga tatkala dia susah, tatkala dia merasakan lelah, letih dalam menuntut ilmu, bosan, tatkala dia mengerjakan suatu amalan, futur, dia bersabar. Juga dalam berdakwah, tatkala dia mendapatkan pertentangan dari orang yang dia dakwahi atau mad'u, maka di situ bersabar. Maka baiklah bagi dia. Begitu juga tatkala dia mendapatkan musibah apapun bentuknya, tatkala dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala. Tatkala dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala. Maka itu lebih baik bagi kita sebagai seorang muslim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya tatkala kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun itu. Wala in kafartum, dan jika kalian telah kufur, perhatikan firman Allah berikutnya, inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan betapa pentingnya bersyukur. Tatkala kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Tatkala kita kufur, Allah ancam kita dengan azab yang pedih. Inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah anak-anak semuanya. Dalam fase kita sekarang ini adalah menuntut ilmu, maka bersabarlah kita dalam menuntut ilmu. Setelah nantinya kita pulang, kita mengamalkan ilmu itu, kita temukan anggota keluarga kita yang membutuhkan ilmu, yang membutuhkan nasihat kita, yang membutuhkan kita informasikan atau kita beritahukan apa yang kita ketahui, maka kasih tahulah. Maka di situ membutuhkan kesabaran dalam keberanian berdakwah. Ya, kesabaran untuk kita memberanikan diri untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berani dalam menyampaikan yang benar dan menolak yang salah atau yang batil. Kewajiban bersyukur anak-anakku semuanya telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa surah di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang pertama, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak bakalan dapat dihitung. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah yang lainnya, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini termasuk karunia dari Rabbku,
untuk mengujiku apakah aku akan bersyukur atau kufur. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang kufur atau ingkar, maka sungguh Rabb Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Mulia. Dalam ayat yang lain Allah firmankan, "Fakulu mimma razaqakumullah halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Maka makanlah yang halal lagi yang baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan bersyukurlah terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Kemudian anak-anakku semuanya, bersyukur akan menambahkan nikmat. Seperti di ayat yang di atas tadi. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan menambahkan, akan diberikan tambahan nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian kufur, sungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya anak-anakku semuanya, cara bersyukur. Bersyukur terbagi menjadi 3. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang telah kita sampaikan tadi di awal. Dan juga yang kedua, bersyukur kepada semua manusia. La yashkurullah man la yashkurin nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia tidak bersyukur kepada manusia. Di sini juga termasuk adab anak-anakku semuanya. Tatkala kita menerima sesuatu dari seseorang sesama manusia kita, baik dari ibu, bunda, umi, ayah, abi, apapun itu panggilan kita semuanya terhadap orang tua kita. Tatkala kita mendapatkan hal tersebut, biasakan diri untuk mengatakan jazakallahu khairan ya abi. Apa? Jazakallahu khairan ya abi. Atau untuk umi, jazakillahu khairan. Atau untuk paman, bibi, dan yang semisalnya. Jazaka menggunakan untuk yang laki-laki, jazaki untuk yang perempuan. Baik itu saudari kita, baik bibi kita, adik perempuan kita, dan yang semisalnya. Dan juga jazaka untuk bapak, paman, adik laki-laki, kakak laki-laki, teman laki-laki, dan yang semisalnya. Yang menggunakan huruful kaf atau kaf berharokat fathah, ki berharokat kasrah untuk perempuan. Nah, demikian anak-anakku semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan, untuk kita menuntut ilmu, kemudian kita mengamalkan ilmunya, kita mendakwahkan ilmunya, dan kita bersabar atas semua itu. Berikutnya akan ada latihan seperti biasa. Ustaz tampilkan di layar ini dan diperhatikan dan dikerjakan. Anda cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.